Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahmad ya habibi, Ahmad ya habibi, Ahmad ya habibi, ya habibi, salam alaika, salam alaika, Ahmad ya habibi, Ahmad ya habibi, Ahmad ya habibi, ya habibi, salam alaika, salam alaika, ya al-gharibi, ya khana al-gharibi, يا خير الأنام يا حبيبي سلام عليك سلام عليك أحمد يا حبيبي أحمد يا حبيبي أحمد يا يا ربيع شاني والدرج أفتياتي فتى العالمين يا عين الجود والكرم يا إمام الله السلام عليك رب العشاق والنبت والتديني والعالمين يا أهل الجود والكرم وبالفنفعنا ببركته الحسنى بحرمته وأمتنا في طريقته وعافة من الفتن يا رسول الله Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wahdah. Sadaqa wa'dah. Wa awrathana al-arda natabawwa'u minal jannati haitsu nasha'. Fa ni'ma ajrul 'amilin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Hadratal mukarramin, para alimil ulama, guru-guru kita yang kita cintai dan kita muliakan.
Al-Mukarram Kiai Haji Husni Abdurrahman. Mudah-mudahan beliau sehat, afiat, panjang umur, ilmu yang disampaikan kepada kita menjadi ilmu yang bermanfaat. Guru kita Al-Mukarram Kiai Haji Mastur Salim sebagai ketua Jamia Kuliah Subuh Srengseng Sawah, kita doakan panjang umur, sehat, afiat, dan istiqomah. Doakan beliau istiqomah, amin. Doakan Bu, beliau istiqomah. Doakan beliau istiqomah. Istrinya 3, kontrakin rumah. Amin. Amin. Al-Mukarram guru kita Ustaz Mustafa, guru kita Ustaz Haji Rohaindi, dan para pengurus Masjid Nurul Akbar teristimewa yang beliau tidak hadir karena dalam keadaan kurang sehat. Guru kita Ustaz Haji Zailani, mudah-mudahan sehat dan afiat. Allah berikan kesembuhan yang paripurna. Para asatidzah yang lain, bapak-bapak sekalian, dan ibu-ibu majlis Jami Nurul Akbar yang saya muliakan. Mohon ridho, mohon maaf, saya duduk di atas ya Bu. Ya Bu, enakan di atas apa di bawah? Ini apaan ini? Saya nanya duduk itu enakan di atas apa di bawah? Oh, di atas. Ibu sekalian, para jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, menurut perhitungan sudah ada yang masuk tahun baru Hijriyah. Ada yang baru masuk menurut kalender dari Nahdlatul Ulama hari ini. Nanti sore, habis asar, akhir tahun baru Hijriyah. Habis maghrib baru masuk tahun baru Hijriyah. Perbedaan itu tidak usah dijadikan masalah. Yang jelas alhamdulillah hari-hari kita dan setiap saat kita berusaha diisi dengan kebaikan, amal soleh. Bukan hanya menunggu akhir dan awal tahun, tapi ada waktu-waktu yang kita berusaha untuk mencari dan berusaha mengisi kegiatan-kegiatan itu dengan kebaikan, yang kebaikan itu menjadi amal soleh. Kemudian amal soleh itu akan berguna, pahalanya nanti jadi saksi di hari yaumil qiyamah. Amin ya rabbal. Saya mau cerita, boleh Bu? Boleh saya cerita? Dulu, kapan Bu? Kapan? Ya kalau cerita pasti dulu. Dulu ada seorang gubernur. Ini gubernur luar biasa kerjanya. Keliling kampung keluar kampung, keliling pasar keluar pasar, bahkan sampai masuk ke got. Dulu turun ke got lewat pakai baju batik lagi. Dulu, kapan? Dulu. Kata orang pencitraan. Akhir-akhir selesai jabatannya, cawe-cawe sana dan sini. Kapan? Ini gubernur ini dari zaman bahla Jawa Barat. Bukan Jawa Tengah, bukan Jawa Timur, DKI bukan. Dari Jawa Barat. Tiba-tiba melihat seorang kakek di kampung. Srengseng sawah. Dulu kan Srengseng sawah kampung. Ini Jawa Barat dulu ya. Ya kan Srengseng banyak Bu, di mana-mana ada Srengseng sawah, bukan di sini aja. Bu, Indramayu ada Srengseng sawah. Oh iya. Jakarta Barat ada Srengseng sawah.
Saya minum dulu ya, Bu. Itu kalau jam berapa ya, Bu? Hah? Jam apa? Tiba-tiba melihat seorang kakek lagi nanam. Usia kakek ini berapa tahun? Usia kakek 90 tahun. Kira-kira udah tua apa masih muda 90 tahun? Dihampirin oleh si gubernur ini. Engkong, engkong lagi ngapain? Lagi nanam duren. Usia engkong berapa tahun? Usia saya 90 tahun. Kalau engkong sekarang usianya 90 tahun, sekarang engkong nanam duren, emang engkong bakal ngerasain tuh buah duren? Usia 90 tahun baru nanam duren. Emang engkong kira-kira ngerasain tuh buah duren? Tapi ternyata yang nanam ini engkong ini bukan engkong biasa. Orang alim, orang pinter. Cuman kelihatannya aja petani. Apa kata dia? Laqad gharasa man qablana fa'akalna. Wa nagrisu nahnu liyakula man ba'dana. Dulu orang tua kami, kata engkong. Dulu orang tua kami, kakek kami, kata engkong. Nanam duren, saya menikmatinya. Engkong kami dulu nanam capi lumut. Masih ada capi lumut. Tahu capi lumut? Saya ngerasain, kata engkong. Dulu engkong kami, kakek kami, orang tua kami nanam pohon pisang, nanam pohon kelapa. Kami ngerasain. Sekarang saya nanam bukan buah saya. Sekarang saya nanam buat anak cucu saya biar ngerasain pohon duren. Biar ngerasain ada buah duren. Kira-kira masih ada nggak pohon duren di sini? Buahnya banyak, tapi dari mana kita nggak ngerti. Dah. Kata engkong saya nanam duren ini bukan buat saya, buat cucu saya. Apa maksud saya, Bu? Bu, Bu. Kata Kiai Masuro tadi seragamnya cakep banget, Masya Allah. Saya seneng kalau ngeliat begini nih. Di RT seragamnya lain. Di RW seragamnya lain. Di kelurahan seragamnya lain. Tahu-tahu, Masya Allah, kreditannya banyak banget. Ya habis gimana ya Ustadz? Kenapa? Kalau nggak ngambil nggak enak. Emang kenapa Bu? Yang ngeriditin kan usajahnya. Enggak ya Bu ya. Kita kalau begini kelihatan kompak. Umat Islam harus enggak kayak bapak-bapak nih kayak begini nih. Enggak ada yang gerakin nih. Ibu, apa maksud saya? Tadi dari awal kita baca doa. Baca Fatihah, doa arwah. Kemudian baca surah Yasin. Kemudian diteruskan dengan baca sholawat. Itu jasanya siapa? Jasa orang, jasanya orang tua. Jasanya guru-guru. Masya Allah, ibu bisa baca Yasin. Ibu bisa tahlilan. Ibu bisa zikiran. Ibu bisa marhabanan. Jasanya siapa? Jasa orang tua. Nah sekarang kita lagi nanam apa enggak? Nanam. Nah kita lagi nanam ini. Ini hasil tanaman dari orang tua kita. Setiap 10 Muharram, tahun baru Islam. Ayo adakan kegiatan-kegiatan Islami. Di mana? Di masjid. Agar mereka kembali ke masjid. Ini dari dulu sudah ada. Tanaman orang tua kita. Sekarang kita ini terusin. Lagi nanam juga. Jangan sampai ada generasi kita nggak kenal masjid, nggak tahu masjid. Tadi itu enak banget saya dengerin baca sholawatnya. Bu,
Istrinya siapa sih tadi? Enak banget baca sholawatnya. Termasuk apa yang gak bisa tidur. Kalau kita baca sholawat, hati kita begitu dekatnya dengan Nabi. Percaya enggak, Bu? Percaya enggak? Makanya bapak-bapak, kalau lagi baca sholawatan, tolong jangan ngerokok. Iya, yang biasa ngerokok ini kan bapak-bapak. Itu lagi baca sholawatan, apalagi marhabanan, Bu. Jangan sekali-sekali ngerokok. Kenapa? Rasulullah hadir. Cuman kita nggak ngelihat, Kiai. Rasulullah hadir. Kalau ibu ada rasa Rasulullah hadir, pasti ketika itu ibu, kalau kata kita bulu kuduk pada bangun. Merinding. Kenapa Rasulullah hadir? Ini enggak. Giliran marhabanan ke belakang. Ngapain? Udah gitu ketua masjidnya lagi. Gak ngerokok ya. Ya Allah kita Bu. Inna aulan nas bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya sholatan. Ibu kalau pengen tahu siapa yang paling dekat dengan Nabi Muhammad nanti di hari kiamat itu siapa? Kalau ibu pengen tahu, bapak pengen tahu, adik-adik pengen tahu siapa yang paling dekat dengan Nabi nanti di hari kiamat. Yang pertama, inna aulan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya sholatan. Yang paling dekat denganku kata Nabi yang paling banyak baca sholawat. Amin ya rabbal. Apalagi lagi marhaban tadi saya bilang. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Allah ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Ya nur al-aini marhab Husaini marhaban 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 ya marhaban ya nur al-aini marhaban ya Husaini marhaban sallallahu wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya kalau lagi marhaban berdiri, Bu. Yang pertama saya, ya Allah, ya Rasulullah, bentangkan tanganmu ya Rasul untuk anak saya, namanya ini. Usapkan tanganmu ya Rasul ke wajah anak saya. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Ya Rasul, bentangkan tanganmu ya Rasulullah yang mulia ke muka wajah anak saya. Itu setiap marhabanan saya baca. Setiap marhaban. Bukan apa artinya marhaban? Selamat datang wahai Rasulullah. Marhaban, selamat datang wahai Nabi yang mulia. Marhaban, ahlan wa sahlan. Kami adalah keluarga engkau wahai Rasul. Engkau adalah keluarga kami. Marhaban, marhaban. Selamat datang wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kita baca. Kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Bu, bagaimana warga Madinah yang ketika itu menyambut kedatangan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kita baca itu sering kita lihat, kita dengar, bahkan kita sering baca bagaimana sambutan kerinduan penduduk Madinah akan datangnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari kejauhan ada yang naik pohon kurma, ada yang naik bangunan. Mana Nabi Muhammad? Mana Nabi Muhammad? Mereka sudah berbondong-bondong ingin melihat wajah Nabi Muhammad. Setelah dekat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, apa yang mereka ucapkan dalam qasidahnya? Tala'al badru alaina min thaniyatil wada wajaba syukru alaina mada'a lillahi من ثنيات الوداع وجب الصبر علينا بدعا للهدى. Ini sambutan penduduk Madinah kehadiran penduduk Ansor kedatangan baginda Rasul Nabi Muhammad SAW. Bagaimana ibu itu kalau Rasulullah disambut oleh penduduk Madinah? Bagaimana kalau ibu menyambut suami pulang dari pasar? Bu, kalau ibu punya suami pulang dari pasar, bagaimana menyambutnya? Inna aulan nas biyaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan, yang paling dekat dengan aku kata Rasulullah yang paling banyak baca salawat. Insya Allah saya yakin ibu yang paling banyak baca salawat. Karena ibu-ibu majlis talimnya banyak. Ya. Orangnya belum ada, udah datang 2 orang, speakernya gede banget. Kenceng, padahal baru 2 orang. Panggilin 2 orang padahal yang ada di majlis itu. Tapi alhamdulillah salawatan menggema di mana-mana. Dari suara siapa? Suara ibu-ibu. Ibu sekalian rahimakumullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini sedikit saya bicara sholawat, harusnya kan bulan Maulid ya. Katanya kalau kata Kiai Mas Suro nggak pas, ini harusnya bulan Maulid. Padahal kan Kiai, kita kalau nggak baca sholat kita nggak sah. Kalau kita sholat nggak baca sholawat kira-kira sah nggak? Saya mau nanya sama ibu. Yang tadi suaranya enak siapa sih? Kalau kita nggak baca sholawat di dalam sholat itu kan tidak sah. Ketika kita tasyahud awal, nggak tasyahud awal. Tasyahud awal hukumnya apa? Hukumnya sunnah. Ada sholawat nggak di situ? Ada sholawat nggak? Ada nggak? Bacaannya gimana? Cukup ya Bu. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala titik sampai di situ. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad titik. Kalau nggak pakai Sayyidina boleh Allahumma shalli ala Muhammad titik. Karena nanti wa ala ali Sayyidina Muhammad di belakang. Kalau seandainya kita tidak baca, karena itu hukumnya sunnah, tapi harus diganti dengan sujud sahwi. Tapi ketika tasyahud akhir kita tidak baca sholawat, maka sholat kita tidak. Berarti ada kewajiban setiap hari kita baca sholawat. Ya Bu. Bahkan kalau seandainya nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak disebut, kita tidak sholawat. Maka apa kata Rasulullah?
Al-bakhil man dzukirtu ilayya falam yusalli alaihi. Orang yang pelit itu adalah orang yang ketika namaku disebut dia tidak bersolawat. Itu orang yang pelit. Nah, ibu sekalian rahimakumullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada hari ini belum ceramah nih ya, baru mukadimah. Ini belum ceramah. Ibu sekalian rahimakumullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masuk 1 Muharram. Ada amaliyah yang dianjurkan oleh para ulama. Di dalam nazamnya disebutkan sum sallisil waqtahil war wamsa ra'sal yatim waqtasil waqtahil. Di bulan Muharram itu kita dianjurkan untuk banyak puasa. Yang paling hebat puasa itu dianjurkan disunahkan dari tanggal 1 sampai tanggal 11. Tanggal 1 sampai tanggal 1 ini kita nggak bisa. Nggak bisa. Pak, saya nggak biasa puasa. Ambil tanggal 9 Tasu'a. 9, 10, 11. Kenapa ada puasa Asyura? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini 3 ada dalilnya. Yang pertama dalil puasa Tasu'a. Yang pertama, mukhalafatul Yahud, agar berbeda dengan orang Yahudi. Ketika Rasulullah sampai di Madinah, Rasulullah melihat orang Yahudi kok, Bani Quraisy, Bani itu ada orang-orang Yahudi lagi pada puasa. Kalian ini puasa apa? Kami sedang puasa atas selamatnya kejaran Nabi Musa dari Fir'aun. Kalau tidak beliau selamat, maka kami tidak jadi. Dari mana? Dari Mesir menuju ke Palestina. Jadi kejaran itu coba membelahnya laut dari mana? Dari Mesir ke Palestina. Selamatlah mereka. Maka jadilah kami, maka pada saat itu kami berpuasa. Kata Rasulullah, nahnu ahaqqu minhum. Kalau begitu saya lebih berhak dari kalian. Kata Rasulullah. Kemudian ada puasa Tasu'a, puasa yang tanggal 9. Lain bakitu lasuman natasi'a. Kalau nanti tahun depan saya masih hidup, saya akan puasa yang ke-9-nya. Kata Rasulullah. Tapi Rasulullah tidak hidup pada tahun berikut. Tapi Rasulullah sudah berniat untuk puasa tanggal 9. Kemudian tanggal 11-nya, kalau seandainya tanggal 10, tambahin sama tanggal 9. Kalau tidak, 9 dengan 10. Kalau tidak 9 dan 10, cukup 10 Asyuranya. Kalau 10 Asyuranya juga enggak, belajar kayak anak kecil. Ya, belajar kayak anak kecil, Bu. Buka zuhur gitu ya. Enggak apa-apa buka zuhur. Namanya juga puasa. Cuman bedanya puasa Arafah dengan puasa Asyura lebih hebat puasa Arafah. Kenapa? Puasa Arafah itu nilai kelebihannya menggugurkan dosa masa lalu dan dosa yang akan datang. Tapi kalau puasa Asyura menggugurkan dosa masa lalu. Yang puasa Arafah ini puasanya Nabi Muhammad SAW. Tentunya Nabi Muhammad SAW lebih mulia. Ini satu puasa. Tapi lebih dari itu kita banyak memang dianjurkan banyak puasa. Yang kedua, sholli. Yang kedua banyak sholat. Kalau masalah sholat, saya yakin ibu mah jangan ditanya. Oh, bapak di sini juga. Kalau masalah sholat mah jangan ditanya. Jangan ditanya. Urusan sholat jangan ditanya. Apalagi ibu-ibu, waduh jangan ditanya. Ada sholat wajib, ada sholat sunnah.
Ada sholat wajib, ada sholat sunnah. Mana yang diperbanyak? Ibu, Bu, Bu, yang paling ngeri karena ibu-ibu yang paling ngeri ini karena ibu punya urusan. Urusan ibu datang bulanan. Nih saya nggak ceramah nih, ngaji aja nih ngaji. Lalu ceramah mau teriak-teriak. Saya mau nanya ibu, ibu kalau men itu paling sedikit berapa hari? Berapa hari? Seminggu. Bu, kalau men paling sedikit berapa hari? Seminggu. Paling banyaknya 10. Paling dikitnya? Nah, ini nanti ngaji lagi kepada beliau guru kita Kiai Haji Abdul Rahman. Kepada Kiai Mas Suro. Bukan sama saja nggak percaya, bukan. Ibu menstruasi datang bulan minimal 1 hari 1 malam. 1 hari 1 malam itu sama dengan 24 jam. Nah saya hitung sekarang 1 hari. Ibu keluar darah. Bukan 24 jam, baru 16 jam. Hitung dalam 1 hari 1 malam cuman 16 jam. Kira-kira itu sudah head apa belum? 24 jam. Itu darah menstruasi karena 1 hari 1 malam itu 24 jam. Paham gak ibu? 24 jam itu 1 hari 1 malam. Kalau ibu 1 hari ini nih, hari ini cuman keluar berapa jam? 10 jam, udah head apa belum? Udah head apa belum? Belum. Kenapa belum? Belum 24. Kira-kira kalau tadi ini jam 9, ibu keluar. Terus jam 11, itu udah head apa belum? Ibu sholat zuhur apa enggak? Sholat apa enggak? Nah sekarang begini, paling lama 15 hari. Paling lama 15 hari, paling sedikit 24 jam. Ternyata begitu 15 hari, kurang dari 24 jam. Cuman 22 jam. Itu udah head apa belum? Tiap hari keluar, tiap hari keluar. Sampai 15 hari, cuman hitungan jamnya cuman 22 jam. Itu sudah main apa belum? Kan paling sedikit 24 jam. Makanya ibu, nah ini dia, ibu harus banyak kodok sholat. Karena ibu sering menganggap udah men. Padahal belum. Emang kiai kita kadang-kadang bingung sama ibu-ibu nih. Ada darah merah. Ada darah merah kehitam-hitaman. Ada darah biru. Ada darah kecoklat-coklatan. Ada darah yang kagak jelas. Masya Allah. Itu kayak Bu, pelangi tuh. Pelangi, alangkah indahmu. Warnanya macam-macam. Pernah nggak darahnya hitam pekat? Pernah ibu darahnya merah gelap? Pernah kuning? Pernah kecoklat-coklatan? Nggak usah kita Bu. Al-Imam Ahmad, adanya Imam Ghazali, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, satu saat sholat. Begitu sholat bersama adanya Imam Ahmad. Setelah sholat, ini Imam Ahmad negur adanya. Abang tadi itu sholat agak husuk. Kok lu tahu? Abang itu kan lagi mikirin darah. Abang sholat lagi mikirin darah perempuan. Ternyata memang, Masya Allah, ini ngurusin perempuan, susahnya minta ampun. Itu baru urusan darah. Ibu ngerasain gak? Itu baru perempuan, urusan darah doang. Belum lebaran urusannya. Itu kalau lebaran Pak, dan Mustafa ya, kalau lebaran kadang-kadang kita pikirin. Kalau ada baju seragam, ini kaosnya nih harus nyambung dengan bajunya.
kemudian belahwahnya, belum sepatunya, belum sama tasnya. Ya Allah, ya Rabbi. Dihitung-hitung ya Allah, itu baru yang di Lebaran hari pertama sudah 1,5 juta. Itu hari pertama itu. Tasnya berapa? Itu urusan perempuan. Sendalnya. Makanya kalau saya, terus terang aja. Saya bilang sama istri saya, nggak usah beliin ayah apa-apa, nggak usah. Yang penting udah buat anak, buat kamu. Kalau ayah mah alhamdulillah. Dari Masjid Nurul Akbar ngirimin. Dari Masjid Al-Bamur ngirim. Lah ini dari majlis kuliah subuh, ini saya pakai nih. Ini kain BHS dari kuliah subuh salam saya pakai. Ini dari beliau. Jadi ibu sekalian rahimakumullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sholli puasa, sholatlah kita. Bagaimana kita sholat? Ibu, sholat itu yang paling pertama kali ditanya oleh Allah nanti di hari kiamat sholat kita. Ibu udah tahu. Tetapi pertanyaan masalah sholat kita itu bagaimana? Sudah baik apa belum? Nah, sekarang saya nanya lagi nih, ada ibu lagi anggap. Apa yang disenderan itu anggap? Apa Bu? Ngantuk ya Bu? Saya mau nanya, ini, nak, sholat kamu nggak sah. Sholat kamu sah. Apa yang disebut sah, apa yang disebut tidak sah? Apa Bu? Sah dan tidak sah. Sholat itu sah kalau sudah memenuhi syarat dan rukun. Itu sah. Kalau tidak memenuhi syarat dan rukun berarti nggak sah. Apa syaratnya? Syarat yang pertama misalnya bersuci. Bersih dari hadas. Kemudian bersih dari najis. Kemudian menghadap kiblat. Tutup aurat. Itu syarat. Saya mau jadi wali kota misalnya. Apa syaratnya wali kota? Satu, berbadan sehat. Berpikiran sehat. Yang kedua, ijazahnya jelas. Ijazahnya harus jelas. Ya, dari mana nih ijazahnya? Wisudanya di mana? Apa boleh beli? Apa boleh? Biar jelas. Syarat. Ada syarat sholat, ada. Kemudian ada rukun. Nah rukun. Jadi syarat dan rukunnya terpenuhi baru sah. Kalau kajian ilmu tasawuf Ibu. Ini mohon maaf nih. Kalau kajian ilmu tasawuf. Al-fiqhu. Fikih itu kajiannya kepada halal. Batal. Haram. Itu fikih. Tapi kalau tasawuf ma'rifatur rad wal qabul. Untuk mengetahui ini kita sholat diterima Allah atau tidak. Itu dari tasawuf. Kira-kira ini sholat kita diterima apa enggak. Maka Ibu, di dalam ilmu tasawuf itu yang dikaji, yang dibersihkan apa? Yang dibersihkan hati. Kalau masih ada rasa sombong, misalnya masuk ke Masjidil Akbar, yang paling bagus sholat nih di sini pasti saya. Suara yang paling bagus pasti saya, yang paling khusus sholat di sini. Mana yang nggak ada yang pintar di sini, saya doang yang paling pintar. Kalau itu sudah ada di dalam hatinya, berarti ujub, sombong. Ada lagi, ada orang begini. Makanya ada Al-Imam Al-Ain mengatakan at-tasawuf wa akhlakul karimah. Tasawuf itu akhlak yang baik, akhlak yang karim. Akhlak yang karim itu mana Ibu? Ibu misalnya memberikan sesuatu kepada seseorang. Ketika Ibu memberikan sesuatu kepada orang, Ibu tidak sama sekali mengharapkan imbalan, apalagi ucapan imbalan dan terima kasih. Itu berarti Ibu bertasawuf. Kalau misalnya begini, Ibu ngasih sesuatu sama seseorang. Ini orang saya bantuin, saya kasih ini, saya kasih itu. Nggak ada sama sekali ucapan terima kasih. Berarti hati kita belum benar. Hati kita belum bagus. Sama juga begini, mohon maaf. Ibu hadir di majlis talim. Si Ibu Maimunah datang enggak?
Ibu Maimunah datang, aku nggak datang dah kalau ada dia. Kalau ada Ibu Maimunah gue kagak datang. Enggak, dia nggak datang hari ini. Ya udah gue datang. Ibu, ibu, bu, kalau misalnya ada Ibu Maimunah, ibu kagak datang, itu namanya syirik. Ada Ibu Maimunah, ibu nggak datang, namanya syirik. Nggak ada Ibu Maimunah, ibu datang, itu riya. Emang urusannya apa? Sama dengan saya nih. Sama dengan saya. Mau ceramah. Ceramahnya di mana? Wah, kalau ceramah Nurul Akbar, ibu-ibunya cakep-cakep. Saya mau. Nah, ini udah salah niat ini. Kalau udah salah niat, ini bukannya lagi mendatangkan rahmat Allah, justru murka Allah. Ya Mas Turo ngisi ceramah di mana nih? Wah, ibu-ibunya cakep-cakep. Apalagi ada ibu yang cakep, kemudian Pak Ustadz, silakan Pak Ustadz. Ustadz kok nggak nambah lagi sih nasinya Pak Ustadz? Sama Ustadz baik banget, sama suaminya, Masya Allah di rumah kata-katanya. Tapi kalau mau Ustadz di majelis salim, Ustadz silakan Ustadz. Ini kan masakan saya Ustadz, sama suaminya di rumah. Bang di dapur tuh makan sendiri. Kalau semacam ini saja nih, kalau saya ceramah salah, ngaji salah, ada yang cakep enggak? Ada yang cantik apa enggak? Saya datang, itu bukan lagi ngaji mendatangkan rahmat Allah. Justru sebuah kesalahan dan dosa besar. Nah, disinilah letaknya. Ayo, Hijriyah pada tahun ini kita perbaiki. Satu dari penyakit-penyakit batin. Apa penyakit batin? Sombong, hasud, dengki, riya. Udah tinggalin itu semua, urusan kita hanya kepada Allah. Nah, paling terakhir yang Ibu pahami sekarang ini kenaikan harga. Ibu jerit apa enggak? Ibu marah apa enggak? Marah penjerit. Jerit apa marah? Marahnya sama siapa? Marahnya sama siapa? Marah sama suami. Ibu, Anas, ada riwayat Anas Aninas kola. Dari sahabat Anas, ada manusia datang ke Rasulullah, sahabat-sahabat datang ke Rasulullah. Wala syiar ya Rasulullah. Ya Rasul, ini kok harga-harga pada naik. Kami bingung ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'assiru huwallah. Yang naikin harga itu adalah Allah. Al-basit huwallah. Yang membentangkan rizki Allah. Al-qabid yang ngambil rizki hambanya Allah. Ar-razzaq huwallah. Yang memberikan rizki juga adalah Allah. Apa maksudnya di sini? Maksudnya Bu, di sini nih Rasulullah mengajarkan kalau kejadian begini, kita nggak usah berharap dari manusia. Kita ini hamba Allah. Kembali saja kepada Allah. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Allah tempat kita. Allah tempat kita bersandar diri. Nggak usah ribut-ribut kenaikan harga. Harga tetap aja naik. Kita marah-marah, harga tetap saja naik. Udah kita kembali aja kepada Allah. Kita minta kepada Allah. Nggak usah marah-marah. Apalagi sampai marah kepada suaminya. Kalau sama pemerintah marah nggak usah marah sama pemerintah. Udah mahasiswa aja silahkan mahasiswa. Mahasiswa aja dijagain. Bu, tahun 98, 89 kalau nggak salah pertama kali, saya juga masuk ke gedung MPR, DPR itu Bu. Ketika itu saya mahasiswa, ada demo, saya masuk. Nah ibu sekalian, maksudnya apa? Rasulullah mengajarkan kepada kita, ayo tauhid yang benar, kembali kepada Allah yang membentangkan rezeki ya Allah, yang mengambil rezeki kita juga Allah. Jadi kemana nih? Kembalikan kepada Allah. Nih, ya ini di bulan Muharram nih kita ngaji nih. Ya Bu, Bu, kalau ada rezeki kurang dari suami jangan marah.
Kalau ada yang kurang dari suami, jangan marah. Asal suami nggak ngasih yang lain. Oh. Dua, biar pulang bawa ilmu. Sholli silaturahim. Silaturahim sama saudara. Kenapa bentuk silaturahim sama saudara? Satu, ini memang silaturahim ini berat. Apalagi mohon maaf kalau sudah keluarga sama keluarga ribut berantem. Berantem urusannya urusan apa? Urusan warisan. Ada yang tuaan. Yang biasanya yang paling serakah itu yang tua. Mohon maaf, mana yang tuaan? Yakin hidupnya enggak bakal berkah. Dia kaya, dia punya, tapi setiap saat ada aja masalah. Bahkan sampai anaknya bermasalah. Kata abangnya, udah lu aja pada datang ke rumah gua, jangan gua yang datang ke rumah lu. Ini namanya, Bu, astagfirullahaladzim, egonya abang. Ayo, siapa yang memulai itulah yang terbaik. Silman kotoak, sambungkan silaturahim. Kalau masalah yang lain, insya Allah rezekinya Allah yang ngasih. Karena di antara kemuliaan orang yang silaturahim adalah kalau kita silaturahim. Yang terakhir kepada anak-anak nih yang anak-anak nih, Bu, perkembangan LGBT apa tuh? Ini lagi sangat tinggi. Kemarin kasus di Depok, lumayan Kiai, itu sekitar 70% naiknya. Laki demen laki-laki, perempuan demen perempuan. Kalau laki-laki demen laki-laki, apa yang dipakai? Perempuan demen perempuan, apa yang Ini lagi naik. Kalau ada anak laki demen anak laki, ini kaum Nabi Lut namanya liwat, homoseksual. Ini penyakit. Dan penyakit ini nggak bisa kecil, jangan anak perempuan jangan kasih pistol, mobilan jangan. Karena kecilnya dikasih pistol, dikasih mobilan, dikasih bola, anak perempuan main bola. Tingkahnya kayak anak laki. Yang perempuan dikasih main masak-masakan, akhirnya dia masak. Lama-lama tingkahnya kayak perempuan. Laki perempuan. Nah, kemarin saya ceramah, Bu. Mohon maaf nih, saya ceramah di paguyuban orang Kediri. Ketika saya ceramah menyampaikan masalah LGBT, mohon maaf Ustadz, nanti ada yang mau nanya. Iya silakan. Nah, saya kerja di kantor ASEAN di Jakarta. Oh iya, Ibu mau nanya apa? Apa yang Ustadz sampaikan itu saya menyaksikan langsung. Itu memang LGBT berkembang pesat. Yang saya lihat kata beliau nih, Ibu itu, yang saya lihat lebih banyak itu dari Filipina. Jadi mereka biasa laki sama laki masuk kamar. Yang laki yang satunya megang tas kayak Ibu. Padahal laki bersama laki. Berendengan gitu. Apa? Berendengan ya. Ini penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Kalau laki sudah demen laki, Bu, nggak bisa dipisah. Dia lebih baik bunuh diri daripada dipisahin dengan hati-hati. Nah, ada yang dia bilang yang terakhir, Bu. Cuman yang saya ngeri yang sekarang Pak Ustadz, kenapa ya pesantren-pesantren itu ada juga yang orang menampilkan pesantren di mana pesantren itu ada LGBT. Ada nggak, Bu? Ada nggak? Bu, akhir-akhir ini, dan ini zaman akhir memang ada sistemik yang dibentuk dan itu program secara sistem. Bagaimana menghancurkan umat Islam. Yang pertama, dulu umat Islam pernah digoyang, dihancurkan antara Muhammadiyah dengan NU. Itu tahun 50-an. Bagaimana menghancurkan NU dengan Muhammadiyah agar umat Islam ini hancur? Maka diandulah antara NU dan Muhammadiyah. Makanya dulu ada agama ini di kampung kita hanya dua, NU dan Muhammadiyah. Agamanya apa? NU. Agama kamu Muhammadiyah. Kok agama NU, agama Muhammadiyah? Yang ada ya agama Islam, cuman organisasinya Muhammadiyah, organisasinya NU.
Itu dulu dari saking musuhan antara NU dan Muhammadiyah. Yang kedua, yang diserang sekarang adalah masalah habaib, Ba'alawi, keturunan Rasulullah atau bukan. Melalui siapa? Melalui kiai. Kita, saya pribadi, 100% saya percaya bahwa dzurriyyatur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekarang sampai hari kiamat itu ada. Sebab nanti yang akan berhadapan dengan Dajjal itu adalah dari keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak percaya dengan keturunan Nabi yang kita baca setiap hari, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Ini memang sengaja. Mereka ingin menghancurkan, memisahkan antara kiai, ulama dengan habaib. Kalaupun ada misalnya Bu, kalaupun ada, Gus Baha percaya dengan adanya habaib. Kiai-kiai, ulama-ulama dulu, kenapa nggak dari dulu sih permasalahan ini dipermasalahkan, kok baru sekarang? Kalau memang bukan keturunan Rasulullah. Ketika zamannya Hasan Basri, ketua MUI, itu pun pernah dipermasalahkan masalah habaib. Itu keturunan Nabi atau bukan? Gus Dur, Presiden Republik Indonesia, Abdurrahman Wahid yang membela pertama kali. Abdurrahman Wahid membela pertama kali. Kalau para habaib itu adalah keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu Gus Dur. Nah, Ibu, kalau ada misalnya oknum habaib, ada orang ngaku-ngaku habib, ya namanya juga oknum, kan gitu kan? Ya macam begini, macam begitu. Ya namanya oknum, biar saja. Dosanya juga lebih besar daripada dosa kita. Kalau dia berbuat maksiat, maksiatnya lebih besar. Tapi apa Ibu pernah lihat kalau habaib itu ngajak misalnya, mereka ngajak kita nih zikir, sholawatan, kan gitu ya, ngaji dan di mana-mana. Itu yang pertama kali. Yang kedua, pesantren sedang diobrak-abrik. Karena pesantren ini basis terbesar pendidikan umat Islam. Kalau ini basisnya hancur, Masya Allah apa jadinya? Maka banyak orang gak mau nyanterin anak. Ini lagi ramai nih Bu nih. Antara kiai dengan kiai, antar pesantren saling bertanya. Bagaimana perkembangannya? Oh pesantren ini lagi turun santrinya. Yang biasanya nerima 2.000 cuma 1.500. Yang biasanya 600 terima 200. Yang biasanya. Karena sudah termakan oleh bazar-bazar yang ingin menghancurkan Islam. Bahkan Bu, bukan hanya pesantrennya, kiainya langsung jadi objek. Dan nggak usah sebutkan. Akhirnya pesantren itu hanya nerima 5 santri, pesantren besar itu. Nah Ibu sekalian rahimakumullah yang dimuliakan Allah. Kalau pesantren ini hancur, kira-kira pendidikan yang kita percaya di mana? Ibu yakin kalau di rumah Ibu bisa ngajar? Ibu yakin kalau Ibu bisa ngajarin anak di rumah? Kalau di pesantren Bu, di pesantren anak sholat jamaah, ngaji berjamaah, ada gurunya yang bertanggung jawab. 24 jam nyaris anak-anak kita belajar, nuntut ilmu, beribadah. 24 jam. Di rumah kita nggak bisa ngawasi. Tapi itulah mereka berusaha ingin menghancurkan generasi kita. Generasi anak-anak kita. Ada sebuah ungkapan. Kalau anak-anak kita tidak didik, kemudian mereka berbuat dosa, mereka maksiat, dosanya itu bukan hanya untuk mereka, tapi tanggung jawab dosanya itu kembali kepada kedua orang. Maka bulan Muharram ini tahun baru Hijriah. Ayo kita bangkit sama-sama. Sebagai ibu peka terhadap lingkungan. Kita guru-guru peka terhadap lingkungan. Bangkit. Saya akan kembalikan kejayaan Islam. Pertama, dari mana? Ku anfusakum wa ahlikum nar. Dari keluarga dulu. Ibu, kalau anak nggak sholat, ibu suruh nggak? Ini kalau anak-anak lagi pada main di jalanan, ada suara azan, ibu suruh sholat apa enggak?
Ada tukang jajanan nih, ada tukang jajanan, Pak. Ada suara azan, maghrib. Ibu suruh sholat enggak? Ini anak-anak kita perintahin, jangan jajan sama tukang jajanan yang kagak sholat. Bu, jangan perintahkan anak, kamu saya larang jajan sama tukang jajan yang waktu sholat tidak sholat. Mau selamat anaknya. Ibu-ibu juga begitu. Di hari Jumat ketika berkumandang azan, jangan belanja. Nanti hukumnya hukum fikih. Ketika berkumandang azan, jangan. Ini yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon ridho dan mohon maaf bila banyak kehilafan dan kekurangannya. In uridu ila nafsi wa ma taufiqi illa billah. Doakan saya. Kalau di sini Jalan Sadar itu memang pesantren orang tua. Almarhum Ayahanda Kiai Haji Muhammad Sa'ali. Dulu waktu membangun beliau juga paham betul. Kalau di Citayam itu mertua saya. Gitu. Saya mertua. Dari awal pesantren saya juga ikut membangun. Kebetulan juga sama Kiai Mas Turo yang di Citayam. Kiai Mas Turo ikut membangun juga di Citayam. Cuman karena Kiai Mas Turo nggak dapat orang sono, saya dapat, beliau pulang ke Cipedak. Itu aja bedanya. Saya dapat anaknya, kalau beliau nggak dapat. Doakan pesantren Al-Mawaddah. Ya, bukan lagi bangga-banggain pesantren Al-Mawaddah. Alhamdulillah, kalau ibu ke Bangka Belitung, alhamdulillah ada santri kita yang sudah punya pesantren. Kalau ibu ke Subang, ada anak kita pesantren Ibnu Hafid, santrinya sekitar 2000-an. Pesantren namanya Ibnu Hafid, itu santri kita. Kalau ibu sedikit ke sono dikit ke sono namanya apa? Yang paling luas wilayahnya. Itu ada anak kita pesantren Tamyiz, anak kita juga. Kalau ibu ke Pasir Putih, ada anak kita yang juga sudah buka pesantren. Kalau ibu mau ke langit, nggak usah ke langit karena susah naiknya. Ibu doain anak-anak kami yang di pesantren dan pesantren Al-Mawaddah, Allah berikan kemudahan, guru-guru yang mengajar, Allah berikan kesabaran, dan orang tuanya juga serta anak-anak jauh dari fitnah. Orang tua kita Al-Mukarram Kiai Haji Husni Abdurrahman dan orang tua kita Ustaz Haji Zailani, Allah berikan kesehatan, keafiatan lahir dan batin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Ustadz Al-Mukarram, Bapak Alhamdulillah yang telah memberikan ilmu yang begitu banyak. Ya, kita dengarkan bersama tadi. Mudah-mudahan kita bisa menerapkan pada diri kita semuanya sesuai dengan kemampuan. Untuk acara berikutnya adalah doa penutup. Namun sebelum doa, kami atas nama pengurus Masjid Jami'ul Akbar, mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada para jemaah, para ulama ustadz dalam penyambutan, dalam hidangan, dalam berkata-kata. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Untuk berikutnya lagi doa penutup yang akan kami disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Husni Abdurrahman. Kepada beliau kami persilakan. Mohon maaf Pak. Oke, mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada para kiai, para guru, para sepuh, para penisepuh, para asatidzah, bapak-bapak, ibu-ibu, serta seluruh jamaah rahimakumullah.
Sebelum mengaminkan doa, mengingatkan saja buat kita sekalian dari apa yang telah disampaikan guru kita. Intinya menurut saya ini Pak Kiai ya, bahwa kullu mauludin yuladu alal fitrah. Anak-anak itu lahir suci, bersih. Yang bikin menyimpang fa'abawahu yuhawidanihi au yumajisanihi au yunasirani. Orang tuanya yang bisa menyebabkan agar anak itu keluar dari fitrah keislamannya jadi Yahudi, Nasrani atau Majusi. Nauzubillah min dzalik. Oleh karena itu pendidikan yang tadi beliau sampaikan itu memang sangat penting. Kita memang belum tentu sanggup mendidik anak kita sendiri. Maka ada orang-orang yang diberi kemampuan oleh Allah untuk mendidik anak-anak kita. Semua akhirnya berpulang kepada kita. Mau kita lepaskan ke pendidikan mana anak-anak kita itu. Masjid ini sendiri juga sudah ada lembaga pendidikannya. Semua pada akhirnya berpulang kepada diri kita. Mau kita jagakah fitrah anak kita itu, atau kita mau biarkan liar seperti itu. Itu semua nanti kelak pada akhirnya tanggung jawabnya adalah diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu saja barangkali kesimpulan kita ambil untuk kita berhati-hati ke depan di zaman yang memang sudah luar biasa ini. Ya, Rasulullah saja sudah mengingatkan bahwa di akhir zaman akan ada Dajjal. Rasulullah nggak khawatir dengan Dajjalnya. Nah, Dajjal itu jelas kafir. Yang dikhawatirkan oleh Rasulullah akan ada ulama usuk, orang-orang pandai tapi jahat yang bisa menyeret manusia kepada kesesatan. Nauzubillah min dzalik. Ya, itu aja saudara. Mohon maaf Pak Kiai ya, kita nambahin aja ngambil kesimpulan. Untuk itu sekarang marilah kita berdoa. Sebelumnya kita doakan lagi juga ya. Pada berkali-kali kita baca Fatihah buat guru kita, orang tua kita, guru kita. Ya, pembina Masjid Jami Nurul Akbar. Guru saya juga karena waktu saya masih sehat juga berdialog dengan beliau, yaitu guru kita Kiai Haji Akad Jailani ya, yang saat ini sedang kurang sehat. Kita doakan ya, mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan yang sempurna sehingga bisa kembali beraktivitas sebagaimana biasa, bisa memberikan masukan-masukan kebaikan untuk jadi amalan-amalan kita ke depan. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan. Al-Fatihah binniyah annallaha ta'ala yashfihi shifaan ajilan shifaan la yughadiru saqama bijahi Rasulillah Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dua, kita baca Fatihah untuk mendoakan orang-orang yang besar jasanya terhadap masjid ini. Baik mereka yang telah berwakaf, beramal jariah maupun memakmurkannya. Mereka-mereka yang sudah meninggal dunia senantiasa mendapat limpahan rahmat, maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Alam barzah mereka dijadikan raudhah min riyadil jannah. Begitu juga untuk orang-orang yang telah besar dan banyak jasanya kepada kita. Kedua orang tua kita, para guru kita, anggota keluarga dan kerabat-kerabat kita, serta para sahabat dan tetangga kita. Mereka yang sudah meninggal dunia juga semoga senantiasa mendapat limpahan rahmat, maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Alam barzah mereka dijadikan raudhah min riyadil jannah. Dan kita yang masih hidup bersama kita yang turut mendoakan mereka, Allah senantiasa membimbing kita dengan hidayah dan taufiknya sehingga perjalanan kehidupan kita selalu berada di dalam jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah bijahi Rasulillah Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim
ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa qarabatihi wa dzurriyyatihi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari ini kami berkumpul bersilaturahim di antara kami untuk memperkuat ukhuwah di antara kami. Bimbinglah kami selalu ya Allah agar selalu berada di dalam jalan yang Engkau ridhai. Kami menyadari ya Allah bahwa di dalam tahun-tahun yang telah kami lalui dari kehidupan kami banyak kesalahan dan kekurangan dari amalan-amalan kami. Terhadap kesalahan dan kekurangan dari amalan-amalan kami ya Allah, kami berharap ampunan-Mu, kami berharap maaf-Mu, dan terhadap amal-amal yang baik yang kami kerjakan. Bila di dalamnya ada keridhaan di sisi-Mu ya Allah, jadilah simpanan amal soleh kami di sisi Engkau. Dan ke depan ya Allah, bimbing selalu kami, berikan petunjuk dan hidayah-Mu ya Allah, agar kami selalu berada di dalam jalan yang benar, yang Engkau ridhai. Berikan kami kekuatan untuk beramal dengan amalan-amalan yang Engkau ridhai. Buat diri kami, anggota keluarga kami, keturunan-keturunan kami, saudara-saudara kami di mana saja mereka berada. Ya Allah, kami bergantung kepada Engkau di dalam urusan kehidupan kami. Berikan kepada kami rezeki yang barokah di sisi Engkau, rezeki yang akan menambah kebaikan di sisi Engkau, rezeki yang apabila kami memakannya, menikmatinya, itu akan menjadikan kebahagiaan di dalam diri kami dan keluarga serta keturunan kami. Dan apa yang kami keluarkan, yang kami belanjakan, kami infakkan, jadikan itu kebaikan di sisi Engkau ya Allah. Jadikan simpanan amal soleh di sisi Engkau ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, pada hari ini tahun baru telah datang 1444 Hijriah. Nas'alukal ismata fihi minasyaitani wa auliyaihi wa junudihi wal auna ala hadhihi nafsil ammarati bisu wal istighala bima yuqarribuni ilaika zulfa bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Faghfir lana innaka antal ghafurur rahim. Warhamna fa innaka khairur rahimin wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana dzunubana wa li ashabil huquqil wajibati alaina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah. Semua La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha bihanu basu insyaallah taala minal aminin bi rahmatillahi wa karamih. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita baca kafarat majelis.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.